Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para hadirin pemirsa majelis online dimanapun berada yang kami hormati, dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa duduk berkumpul bersama, tidak lain mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan kajian hadis qudsi yang keempat. Kemarin Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ibna Adam, ma min yaumin illa wa ya'tika rizquka min indi. Allah mengatakan, wahai manusia, tidak ada setiap hari, tidak ada suatu hari yang mana kita bisa hidup di dalamnya. Kita setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, kita bisa hidup di hari itu. Tidak ada rezeki yang kita makan, baik rezeki berupa makanan, baik rezeki itu berupa minuman, baik rezeki itu berupa duit, baik rezeki itu berupa kesehatan, baik rezeki itu berupa ketenangan batin, baik rezeki itu berupa kenikmatan mata kita memandang, dan lain sebagainya. Yang mana rezeki itu tidak bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita disuruh oleh Allah untuk menghitung nikmatnya, la tuhsuha, tidak mampu untuk menghitungnya satu persatu. Di setiap hari, di setiap menit, di setiap detik kita tidak bisa menghitung nikmat Allah. Illa wa ya'tika rizquka min indi, kecuali rezeki yang kita rasakan setiap hari, setiap jam, setiap menit dan detiknya itu min indi, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan terlepas yang namanya rezeki Allah Subhanahu wa taala. Baik hamba Allah yang beriman kepadanya, baik hamba yang membencinya, baik hamba yang tidak mengenalnya, baik hamba yang tidak mau bahkan tidak ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yu'ti man yurid wa man la yurid. Innallaha yu'ti dunya man ila man yurid wa man la yurid. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia, rezeki itu kepada yang mau ataupun yang tidak mau, tetap akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'til iman illa man yurid. Dan Allah memberikan dunia, iman, ilmu kecuali bagi orang yang mau saja. Berarti orang yang tidak mau tidak akan diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita tergolong orang yang mau diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita semua hidup bahagia di dunia dan akhirat. Terus dilanjut lagi, wa ma min lailatin illa wa ya'tinil malaikatu min indika bi amalin qabih. Wa ma min lailatin, tidak ada suatu malam yang kita lewati. Ya, tidak ada suatu malam, baik seminggu itu tidak ada yang kita lewati ini kecuali illa wa yatinil malaikah, kecuali malaikat ini selalu memperhatikan kita, min ladaina raqibun atid, min ladaihi raqibun atid. Ya, bahwasanya setiap gerak-gerik kita ini selalu dijaga oleh malaikat raqib atid atau malaikat-malaikat yang lainnya. Wa ya'tinil malaika min indika,
Yang mana malaikat itu dari kita ini membawa amal perbuatan kita, diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita malu bila mana amal perbuatan kita jelek diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti menandakan kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Ta'kulu rizki wa ta'sini, kata Allah. Engkau memakan rezekiku tapi kamu bermaksiat kepadaku. Ta'kulu rizki wa ta'sini. Engkau makan rezekiku tapi malah kalian bermaksiat kepadaku. Wa anta tad'uni fa astajibu laka. Dan engkau berdoa kepadaku, fa astajibu lak. Ud'uni astajib lakum. Firman Allah, ud'uni astajib lakum. Idza da'ani ud'uni astajib lakum. Memintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengijabahi. Nah, itu ibarat kata kita diberi oleh Allah rezeki tanpa memandang bulu. Allah memberi doa kita diijabi oleh Allah. Kita memakan rezeki Allah, tapi sebagian dari kita ini masih sering berbuat maksiat, wal iyadu billah. Maka dari itu mari kita rubah gaya hidup kita. Dalam arti kita bersyukur, berterima kasih atas nikmat Allah yang telah diberikan selama ini dengan berbuat kebaikan. Karena tanda orang bersyukur atas nikmat Allah bukanlah banyaknya sedekah yang ia lakukan, tapi merubah perilaku yang awalnya tidak baik menjadi lebih baik. Terus dilanjut lagi dalam hadis qudsi, wa khairi ilaika nazil. Kebaikanku kepada dirimu ini nazil, dalam arti turun drastis. Dalam arti apa? Kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya dibalas justru malah bukan kebaikan pula, tapi dibalas dengan kejelekan. Air tuba, air susu dibalas dengan air tuba. Maksudnya apa? Banyak hamba-hamba Allah, umat-umat Rasulullah SAW di masa-masa ini diberikan kelancaran rezeki, diberikan kelancaran nikmat yang sangat luar biasa, tapi ujung-ujungnya mereka justru malahan dibuat kemaksiatan. Semakin ia diberi Allah kesehatan, semakin aktif berbuat kemaksiatan. Nah, inilah yang dimaksud wa khairi ilaika nazil. Terus wa syarruka ilayya wasil. Dan kejelekanmu yang kau berikan kepadaku sampai. Ya, dalam arti apa? Diberikan kejelekan kita ini selalu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berarti sekecil apapun keburukan dari sifat kita tetap akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan dari perilaku atau perbuatan kita pasti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalau memang seperti itu, maka jangan sampai perilaku kita ini ada hal yang buruk dipandang Allah Subhanahu wa taala. Terus fa ni'mal maula analaka, kata Allah. Sebaik-sebaik pemimpin, sebaik-baik juragan, sebaik-baik yang menjadi rujukan itu itu Allah Subhanahu wa taala bagi hamba, bagi kita semua. Karena wal khaliqu, Allah yang menciptakan kita. Terus dilanjut lagi wa bi'sal abdu antali. Wa bi'sal abdu antali. Maksudnya apa? Sebaik-baik hamba yaitu engkau. Engkau yang siapa? Engkau yang berbuat maksiat, bukan engkau yang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, kata Allah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina kafaru bi ayatin innal ladzina kafaru bi ayatillahi ulaika hum syarrul bariyah. Nah, itulah bahwasanya orang-orang yang mengkufuri
kekuasaan Allah, salah satu mengkufuri nikmat Allah, syarrul bariyah, sejelek-jeleknya manusia, sejelek-jeleknya hamba, sejelek-jeleknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ini akan menjadi khairul bariyah, sebaik-baik ciptaan. Terus tas tuluni ma'utika wastur alaika sau'ata ba'da sau'ati fadihatan. Maksudnya apa? Wa astur, Allah itu menutupi kejelekan kita dikit demi sedikit, ditutupi kejelekan demi kejelekan. Allah menutupi kejelekan kita di mata hamba yang lain. Maka suatu kenikmatan, kata Sayyidina Abdullah bin Wahab mengatakan, di saat seorang hamba ini berbuat dosa, berbuat maksiat, sewaktu kita ini berbuat maksiat, sewaktu kita ini berbuat dosa atau keburukan, ini ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Salah satunya orang yang bermaksiat itu tetap dikasih oleh Allah kesehatan. Maka kita lihat orang-orang waktu berbuat maksiat sehat. Seandainya tidak diberi kesehatan, mungkin tidak berbuat maksiat. Terus kedua, diberi rezeki. Bahkan rezeki kadang kita lihat orang-orang yang ahli maksiat rezekinya luar biasa, kaya raya. Nah, terus yang ketiga, diberi kesehatan, diberi diberi rezeki. Terus yang ketiga, yaitu ditutup kejelekannya dari pandangan manusia. Supaya apa? Supaya orang yang berbuat maksiat ini sadar mau berubah. Terus yang keempat apa? Tidak diadab langsung. Tidak diadab langsung. Tidak dibuka aib kejelekannya di mata manusia, tidak langsung diadab. Ini suatu kenikmatan yang harus disyukuri oleh orang ahli maksiat. Tapi karena kemaksiatannya, ia tertutup dari kenikmatan itu, sehingga dia tidak merasa. Coba kita bayangkan cerita di zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Adam itu gara-gara, bukan kesalahan, gara-gara makan buah khuldi, apa? Satu, bajunya langsung lepas. Yang baju penutup aurat langsung lepas. Coba seandainya kita ini berbuat maksiat, nyuri sandal atau nyuri baju atau nyuri motor, langsung baju kita lepas, sering hilang. Waliyadzubillah, telanjang langsung, kelihatan, ketahuan, oh ini nyuri. Oh. Alhamdulillah Allah masih menutup kita, tidak langsung membuka aurat kita. Nabi Adam langsung. Terus juga Nabi Adam diturunkan di muka bumi dan keadaan berpisah dengan istri dan istrinya. Coba kita bayangkan, seandainya kita atau siapapun yang berbuat maksiat langsung dipisahkan istrinya, istrinya langsung dibawa ke Cina atau di tempat corona saja sana, gimana keadaan kita? Bingung. Ekonomi seperti ini agak susah. Kok malah istrinya dibuang di Belanda, dibuang kutub selatan dekat Penguin sana. Nah, gimana mau ngambilnya? Mau beli kuota kadang susah, beli makanan beras kadang susah, mau apa susah. Kok malah istrinya dibuang, mau suruh ngambil ya ndak bisa. Nah, itu. Terus yang keempat, dipisahkan, terus ketemunya puluhan tahun. Maka seandainya kita dipisahkan seperti itu, susah. Terus juga Nabi Adam waktu itu bertobatnya puluhan tahun, diterimanya di Mekah. Kayak tempatnya ditentukan. Tapi kita, hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad, dimanapun berada, kalau kita mau bertobat, tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun berada, sekalipun itu di jalan, sekalipun di pasar, sekalipun dimanapun berada, kalau kita benar-benar mau bertobat, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu loh, suatu kenikmatan yang luar biasa harus kita syukuri. Terus dilanjut lagi dalam hadis qudsi, ana astahi minka wa anta la tastahi min. Kata Allah, aku ini malu kepadamu. Kepada apa?
akan kemaksiatan seorang hamba. Ini Allah malu melihat orang maksiat itu. Wa anta la tastahi minni, dan engkau yang berbuat maksiat tidak malu kepadaku. Terang-terangan bahkan. Maksudnya apa? Kok tidak malu? Makanan, rezeki, kesehatan, semuanya dari Allah SWT, tapi justru kamu terang-terangan berbuat maksiat dilihat oleh Allah SWT. Itu malunya seperti itu. Padahal Allah yang memberi kenikmatan kepada kita semua, memberi kenikmatan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Tapi kenapa orang ahli maksiat ini tidak malu? Contoh saja, kita ada satu orang, kita saja, kita diberi seseorang uang 5 juta. Dan orang itu pesan, ini 5 juta buat itu ya, buat untuk memperbagus sekolahmu, memperbagus masjidmu, memperbagus rumahmu. Ternyata enggak, dikasih uang 5 juta ternyata mau dibuat pesta-pesta. Ketahuan yang ngasih uang, kira-kira wajah kita gimana? Pasti malu. Kita dikasih uang ini untuk beli motor, ternyata kita bukan untuk beli motor, beli mainan. Pasti ketahuan orang itu, pasti kita malu. Apalagi hidup kita ini, nafas kita, gerak-gerik kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau seandainya hidup kita ini dari Allah semuanya, kita kok berbuat maksiat, seharusnya kita malu. Karena apa? Allah melihat kita. Allah malu melihat kita kalau kita berbuat maksiat. Tapi sebagian hamba Allah, umat Rasulullah, berbuat maksiat tidak malu. Apalagi, mohon maaf, masa pandemi ini. Ya. Sebelum ada corona, orang gampang berkumpulan. Musik-musik ceria, pesta, naudzubillah, ada pesta seks lah, ada apa, hubungan yang tidak jelas, dan lain sebagainya. Mabuk-mabukan, minum-minuman. Tapi saat ada corona, semua itu buyar, tidak berani. Seolah-olah sekumpulan seperti itu buyar gara-gara takut corona. Padahal sebelum corona, sudah dari dulu Allah sudah melarangnya, mengharamkannya, membenci orang-orang seperti itu. Tapi mereka tidak mengiyakan, mereka justru malah berani terang-terangan, seolah-olah mereka berani takut sama corona dibanding Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mungkin diri kita pribadi, kita semua ini. Mungkin saat belum corona kita kadang ada yang maksiat, kumpul bersama. Saat ada corona tidak berani. Apakah kita ini takut sama corona? Tidak, justru kita harus takut sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan keimanan kita dengan hudur majlis taklim, hudur nastami, mendengarkan nasihat-nasihat para ulama. Ya. Terus dilanjut lagi, tansani wa tadhkur ghairi. Engkau melupakan aku dan menyebut selain aku. Mengingat, minta tolong pada yang lain, tapi tidak minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua yang diberikan, semua cobaan, semua problem yang ada di dunia ini, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa takhafu nasa wa ta'manna minni. Kalian hamba takut dengan manusia, takut dengan ciptaan Allah yaitu corona, tapi engkau tidak takut dengan Allah, merasa tenang dengan Allah di saat hamba atau seseorang berbuat maksiat. Wa takhafu maqtahum wa ta'manul ghadabi. Takut akan penderitaan, takut akan sakitnya dari mereka, takut akan virus corona menjadikan mati, menjadikan sakit. Tapi seorang hamba, sebagian hamba tidak takut dengan bencian Allah Subhanahu wa taala. Orang berbuat maksiat, bergerombol, berkumpul, pesta, naudzubillah, pesta seks, minum-minuman keras, tidak takut akan kebencian Allah. Tapi saat ada corona mereka buyar, takut akan virus corona. Maka dari itu, mari kita menyikapi adanya ujian seperti ini. Kita ambil hikmahnya, bahwasanya kita diberi ujian seperti ini justru untuk memberikan, untuk menambah keimanan kita kepada Allah SWT, bukan untuk menambah harta benda. Adanya virus corona ini setidaknya bisa menambah keimanan kita, menambah duduknya kita di majelis taklim.
tambahnya cinta kita kepada orang-orang yang soleh, tambahnya dekat kita dengan Allah dengan berkumpul orang-orang yang soleh, bukan malahan justru kurangnya hadir majelis taklim, banyaknya di pasar, banyaknya mencari uang, banyaknya berbuat yang tidak faedah, dan banyak-banyaknya perbuatan yang tidak sesuai dengan tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu janganlah kita takut dengan ciptaan Allah, tapi takutlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka makhluk-makhluk yang lain akan tunduk kepadanya. Barang siapa yang takut dengan makhluk-makhluk Allah, maka Allah akan menambah ketakutan dia kepada makhluk-makhluk yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan dan ketakwaan kepada kita semua, sehingga kita bisa merasakan hidup yang sangat bahagia, hidup yang tenang. Karena hidup yang tenang di dunia ini tidaklah banyaknya harta, bukan dilihat dari ukurnya banyaknya harta, istri yang cantik, anak-anak yang banyak, tapi ketenangan, kebahagiaan di dalam hidup di dunia ini ada terletak di dalam hati yang tenang, hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang itu tidak punya harta, tapi kalau hatinya dekat dengan Allah, maka dia akan merasa tenang dan bisa dekat dengan Allah, bisa tenang dengan Allah, yaitu sering berzikir, mengingat nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir itu bisa menenangkan hati, atau membaca Al-Quran, atau kumpul dengan orang-orang yang soleh. Karena kita berkumpul dengan orang yang soleh mengingatkan perkumpulan para anbiya, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walafuminkum, mohon maaf para pemirsa online di mana berada. Mudah-mudahan yang kami sampaikan dari hadis kursi ini tidak lain hanya untuk menasihati saya pribadi dan para hadirin media sosial yang lainnya, demi untuk saling membantu satu sama lain, mengingatkan satu sama lain, sehingga kita bareng-bareng mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.